Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita angkat satu pujian, ku jadikan hati ini untuk menjadi kediaman-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan bersama-sama. Haleluya. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu, ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu, ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, lah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu Bapa, inilah rumah-Mu, inilah bait-Mu Tuhan. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada bersamaku Bapa. Mari Bapak Ibu, biarlah hidup kita boleh ditenangkan oleh pujian ini. Mari kita katakan bersama-sama dengan segenap hati kita, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu Tuhan. Mari kita berkomitmen, saudara mau memiliki damai dan sejahtera, jadilah rumah Tuhan. Amin. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, rumah-Mu. Sungguh Bapa, hati ini adalah rumah Tuhan, hati ini adalah bait-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati kami. Engkau jadikan rumah doa-Mu Bapa, Engkau jadikan rumah perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Kau pun ada di hati inilah rumah-Mu, rumah-Mu Bapa. Terima kasih, jadikanlah hati kami rumah-Mu, jadikanlah hati kami ini bait-Mu Bapa, untuk kami boleh berkomunikasi dengan Engkau, untuk kami boleh berjaga-jaga bersama-Mu, berbicara bersama-Mu, bergurau bersama-Mu Bapa. Kau pun ada di hati inilah rumah-Mu Tuhan, rumah-Mu. Mari saudara kita berkomitmen, buka hati-Mu. Biarlah izinkan Roh Kudus bertakhta di dalam hati saudara, maka akan memperoleh sejahtera yang dari Tuhan. Berada senantiasa, Kau pun ada senantiasa, Kau pun ada senantiasa. Tuhan ada, Kau pun ada. Mari kita sembah Dia. Bapa, terima kasih, jadikanlah bait-Mu Tuhan hati ini, jadikanlah rumah-Mu Tuhan hati ini. Kami rindu Bapa, Engkau ada bersama kami. Kami rindu Tuhan, kami sungguh rindu Bapa. Oh haleluya, haleluya. Sungguh kami rindu Engkau Tuhan, sungguh kami rindu Engkau Yesus. Engkau ada di dalam kami ya Yesus.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Bapa terima kasih. Jadikanlah hati kami rumah doa-Mu Tuhan. Jadikanlah hati kami misbah doa-Mu ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk Kau pakai sebagai alat kerajaan-Mu. Untuk Kau pakai menjadi perabotan kerajaan-Mu Bapa. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Kami mau duduk manis mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk terus kami belajar Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan untuk mengerti dan mengetahui rahasia kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, kami sambut firman-Mu. Amin Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam kebenarannya. Dan hari ini saya memberi judul bersembunyi di rumah Tuhan. Maka dari itu kita harus mengatakan biarlah hati ini menjadi rumah dan bait Tuhan. Amin. Saya mengambil pembacaan dari Raja-Raja, tetap kita di 2 Raja-Raja 11 ayat 1 sekarang sampai 2 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja. Dari judul aja sudah mulai kengerian ya, sudah pembunuhan. Mari kita baca. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Jadi semua keturunan raja itu dibinasakan. Tetapi Yoseba anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia tidak dibunuh. Segala yang terjadi itu seizin Tuhan dan rencana Tuhan ya. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan. Nah, maka saya beri judul bersembunyi di rumah Tuhan. Sementara Atalia memerintah negeri, raja tetap memerintah. Tetapi anak yang bayi tadi dengan inangnya disembunyikan oleh siapa? Oleh Yoseba. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama itu. Dalam tahun yang ke-7 Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannyalah anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja. Sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur, dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu, haruslah mengawal di istana. Jadi semua sudah diatur sedemikiannya gitu ya. Dan kedua, regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan pengawal di rumah Tuhan haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Jadi sudah diperintahkan dengan ketat sekali dalam penjagaan itu untuk menjaga raja dengan ketat. Aturan-aturan itu harus dijalankan. Ayat 9, para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Jadi mereka mengikuti. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada.
Nah, kita berhenti sampai di sana dan kita akan lanjut besok untuk firman Tuhan. Tetapi dalam pengupasan ini kita akan belajar lagi tentang firman. Dunia di mana kita hidup bukan lagi tempat yang aman. Nah, jadi kalau ada masalah persoalan itu sudah biasa ya. Tetapi kita harus tetap berjaga-jaga, berdoa dan berjaga-jaga. Ketika saudara tidak bisa tidur tengah malam, berdoa dan berjaga-jaga. Situasi serba tidak pasti, menakutkan, membingungkan, bahkan menimbulkan kepanikan dengan apa yang terjadi. Bahkan tidak sedikit orang yang meninggal karena ketakutan. Zaman-zaman sekarang banyak orang yang ketakutan menghadapi masalah persoalan. Kalau yang masih punya duit, yang masih punya harta kekayaan sih beda. Tapi dengan keadaan yang krisis seperti ini, kalau orang sudah nggak punya, mereka sungguh-sungguh tertekan, akan mengakibatkan suatu penyakit buatnya. Tetapi bagaimana? Itu harus dihadapi gitu ya. Tingkat stres juga makin tinggi karena ketakutan dan tekanan begitu menyerang, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan jalan keluarnya. Semuanya terasa tertutup, semuanya terasa buntu, tidak ada jalan keluarnya sama sekali. Namun yang saya pelajari adalah Tuhan tetaplah sumber jalan keluar dari semua persoalan hidup manusia. Benar, semua hidup manusia Tuhan satu-satunya. Maka dari itu saya memberi judul bersembunyi di rumah Tuhan. Ketika kita bersembunyi di rumah Tuhan, ini sudah sangat berbeda nantinya. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, masih ingat dalam Matius mengatakan, marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan berikan kelegaan kepadamu itu apa cukup hanya orang-orang percaya, orang Kristen yang disebut Kristen saja? Tidak. Marilah kepadaku semua hai engkau yang berbeban berat dan letih lesu, mari datanglah kepadaku. Tuhan tidak berkata ya orang-orang Kristen aja, tidak. Tapi mari semuanya yang berbeban berat, yang punya masalah datang kepadaku. Dan Tuhan bertanggung jawab untuk memberikan kelegaan. Nah, kenapa kok di mana-mana tidak ada tempat yang aman? Jika kita belajar lewat keadaan sekeliling kita, maka kita menumpahkan jawabannya, yaitu karena di mana-mana ada begitu banyak pengkhianatan. Jadi nggak ada yang namanya kalau masih ada pengkhianat, ada kejahatan, ada ejekan, ada hinaan, dan juga tekanan. Nggak ada yang dikatakan aman, itu nggak ada. Mau gak mau gak akan aman gitu loh. Bener gak? Jangankan di luar, di keluarga sendiri aja kita gak bisa merasa enjoy, merasa aman. Sekalipun rumahmu itu mewah, rumahmu itu tingkat berapa, rumahmu itu penuh dengan segala apa yang, pokoknya yang bagus-bagus. Tetapi kalau di dalamnya itu masih ada pengkhianat, ada kejahatan, ada ejekan, ada hinaan, dan di sana ada satu tekanan untuk batinmu, tidak akan ada perasaan bebas dan merdeka. Percaya enggak? Di rumah, di keluarga bisa terjadi, bisa. Siapa bilang tidak bisa? Bisa. Antara keluarga, antara sanak saudara, antara orang tua dan anak, antara mertua dan menantu, antara orang tua dan cucu, ada. Kalau ada tekanan tidak ada damai sejahtera. Nah, di sini yang mau saya katakan, mari kita ada di rumah Tuhan. Ketika kita ada di rumah Tuhan, kita bisa melalui itu semuanya. Bu, gimana enggak ini Bu? Gak susah ya susah, tetapi kita berpegang pada firman Tuhan. Amin. Inilah yang sudah difirmankan Tuhan, bahwa di masa-masa akhir manusia akan semakin jahat. Bukan cuma orang lain, orang dekat pun bisa menjadi jahat.
ya, bisa menjadi jahat. Kenapa? Dari masa perjanjian lama kita dapat melihat bagaimana anak raja saja bisa dibunuh loh oleh saudaranya sendiri. Itulah juga kenyataannya yang kita lihat terjadi hari-hari ini, di mana tidak ada lagi tempat yang aman buat kita. Orang dengan mudah saling menyakiti, bahkan membunuh. Gak membunuh fisik tubuh, membunuh perasaan, membunuh hati, itu pembunuhan loh. Jadi mengecewakan dan yang lain sebagainya. Bu, itu apa bisa terjadi antara anak dan orang tua? Bisa, gak ada yang mustahil, bisa. Nah ini loh buktinya. Sudah dibunuh, anak raja ini loh dibunuh. Sudah gak ada lagi cinta kasih, itu sudah musnah. Maka dari itu saya mengajak, hai keluarga Kristen ya, keluarga orang-orang percaya, keluarga yang bersandar kepada Yesus, berdoa dan berjaga-jagalah senantiasa agar iblis tidak menyusup di dalam pikiranmu sehingga engkau akan berbuat jahat kepada orang-orang dekatmu. Amin. Kita harus terus belajar. Suami istri bisa-bisa, nggak ada yang mustahil. Bisa, istrinya bohongin suaminya, suaminya bohongin istrinya. Bisa, nggak ada yang mustahil. Bisa semuanya. Nah, maka dari itu yang paling aman itu bersembunyi di rumah Tuhan. Selalu saya katakan bahwa tempat yang paling aman adalah bersembunyi di rumah Tuhan. Apa Bu artinya? Berlindung dan melekat kepada Tuhan serta menjalani bagian kita di rumah Tuhan. Kenapa? Karena di rumah Tuhan kita dapat terus belajar untuk makin bertumbuh. Itu yang pertama ya. Yang kedua, karena di rumah Tuhan kita dapat berdoa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Enak banget ya. Yang ketiga, di rumah Tuhan kita dapat bersyukur dan bersukacita dalam hadirat Tuhan. Mau nggak mau kita bisa berdoa dengan aman, dengan nyaman, bisa tertawa, bisa menikmati hadiratnya, bisa menikmati kuasanya. Yang keempat, di rumah Tuhan kita dapat menerima segala tuntunan dan berkat Tuhan. Artinya apa? Artinya seperti hal-hal yang belum kita mengerti, belum bisa kita tahu, Tuhan akan menuntun kita. Ketika kita taat dan berjalan di dalam jalan Tuhan, maka segala berkat Tuhan akan diperintahkannya kepada kita. Itu loh kalau kita di rumah Tuhan, ada damai, ada sejahtera dan ada sukacita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajarkan bagi kami. Kami tidak mau tinggal di dalam kejahatan, kami tidak mau Tuhan tinggal bersama orang-orang yang salah jalan. Kami mau ada di rumah-Mu, kami ada di dalam bait-Mu Tuhan. Ketika hati ini Kau jadikan rumah Tuhan, ketika hati ini Kau jadikan bait-Mu Bapa, kami bisa berdoa, kami bisa bersyukur, kami bisa bersukacita, dan kami menikmati berkat-berkat kudus-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati anak-anak-Mu Bapa yang begitu setia Tuhan mengikuti renungan kita, sehat kita kuat, dan mereka menyimak dengan sungguh-sungguh. Maka berkat Abraham, Ishak dan Yakub Engkau perintahkan ke rumah mereka Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.